Kan dari pemikiran tadi Al-Quran diturunkan itu tidak hanya untuk masyarakat pada waktu itu. Mengingat Al-Quran itu adalah wahyu yang terakhir. Yang menerima wahyu itu pula adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Artinya tidak ada Nabi dan Rasul setelah itu. Maka fokusnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Bagaimana cara kita memahaminya? Metode apa yang ditawarkan oleh para ulama sehingga kita dapat mengambil apa yang kita inginkan. Nah, Al-Quran sebagaimana kita ketahui wahyu Allah yang sangat luas isi dan kandungannya. Sudah dijelaskan sendiri dalam ayat 109 dari surah Al-Kahfi yang ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Berangkat dari sini, isi dan kandungan Al-Quran itu sangat luas dan tidak terbatas. Maka ketika kita ingin mengetahui isi dan kandungan itu, para ulama juga sudah memberikan isyaratnya bahwa ilmu yang diperlukan untuk mencari tahu isi dan kandungan itu disebut dengan ulumul Quran, bukan ilmu Al-Quran. Fakullu ilmin yastanidu ilaih wa kullu ilmin yata'allaqu bihi, itulah yang disebut dengan ulumul Quran. Karena banyak disiplin ilmu yang diperlukan, maka kita selalu bertanya berapa banyak jumlahnya itu. Ragam keilmuan yang harus kita pelajari. Nah, kalau berangkat kita dari salah seorang tokoh ulumul Quran, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah Asy-Syafi'i, yang wafat 794 Hijriyah dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau sebutkan paling tidak ada 47 cabang keilmuan yang harus dipelajari. Ilmu ini terus berkembang. Dulu masih sebagai salah satu pembahasan ulumul Quran. Sekarang sudah menjadi ilmun mustaqil. Maka pada masa Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriah dengan karya monumentalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau sudah katakan ilmu Al-Quran itu tidak 47 cabang lagi, tapi sudah menjadi 80 cabang. Nah, Al-Quran ini sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ahsin tadi itu, dijelaskan kembali, diberikan penafsirannya, dan otoritas penafsir pertama adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui ayat 44 dari surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Inilah penjelasan-penjelasan Nabi yang sering kita tebus sebut dengan hadis-hadis Nabi atau as-sunnah an-nabawiyah yang terhimpun dalam berbagai jenis kitab hadis.
ada yang disebut dengan Al-Jami', ada As-Sunan, ada Al-Musnad, ada Al-Muwatta, ada Al-Mustadrak, ada Al-Mustakhraj, Al-Atraf, Al-Musannaf, Al-Ajza, Az-Zawaid, dan lain-lainnya. Ini ratusan kitab sebagai matannya, belum syarahnya, belum hasyiahnya, belum hamisnya. Maka kalau Al-Quran harus didekati dengan ulumul Quran, maka hadis-hadis ini harus didekati juga dengan ulumul hadis. Artinya banyak juga disiplin ilmu yang harus kita miliki untuk memahami hadis-hadis Nabi itu. Disebutlah dengan ulumul hadis, qawaidul hadis, mustalahul hadis, dan seterusnya. Nah, berapa banyak jumlahnya? Kalau kita berangkat dari tulisannya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriyah. Beliau menulis buku Kitabu Ma'rifati Ulumil Hadis. Beliau katakan ilmu hadis itu paling tidak ada 52 cabang. Ilmu ini juga terus berkembang. Muncullah tokoh-tokoh Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Nuaim Al-Asbahani, dan seterusnya sampailah kepada Imam Ibnu Shalah Asy-Syahruzuri yang wafat 643 Hijriyah dengan karyanya yang kita kenal Muqaddimah Ibnu Shalah. Beliau katakan ilmu hadis itu tidak 52 lagi, sudah menjadi 65 disiplin ilmu. Sampai kepada Imam As-Suyuti, beliau katakan anwa'u ulumil hadisi katsiratun la tu'addu. Sampai ke Imam As-Suyuti, ilmu hadis itu sudah terlalu banyak dan sudah tidak bisa lagi dibilangnya berapa. Itulah keluasan daripada ilmu Al-Quran dan ilmu hadis yang akan kita gunakan untuk memahami isi dan kandungannya. Nah, satu saja dari disiplin ilmu itu, kalau kita ingin cari, ingin ketahui, ingin kita pelajari, berangkat dari pernyataan Badruddin Az-Zarkashi tadi itu, di dalam akhir muqaddimahnya, beliau katakan, i'lam, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu, bukan lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Jadi kata beliau, ketahuilah cabang-cabang yang ini, 47 cabang itu, kalau ada orang yang istiqsa'ahu, ma'rifatahu, ihatatahu, isti'abahu, satu, lastafrara umrahu. Umurnya akan habis, yang dicari belum dapatkan. Ilmu hadis juga begitu. Dikomentari oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat 584 Hijriyah. Beliau menulis buku namanya Al-Ujalah. Beliau katakan hampir sama itu. Anwa'u ulumil hadisi katsiratun tablughu mi'ah. Banyak, hampir 100-an. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Setiap satu disiplin ilmu, dia sudah menjadi ilmu yang mandiri. Falau anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Jadi kalau ada orang yang ingin menghabiskan umurnya, fihi, bukan fiha, satu saja dari yang kita sebutkan tadi, ma adraka nihayatahu.
dipastikan dia tidak akan sampai ke finishnya. Artinya kalau bahasa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dicarinya belum didapatkan. Tapi kita yakini guru yang mengajarkan kepada kita itu adalah para ulama, masyaikh yang memang betul-betul ikhlas dalam menyampaikan ilmunya itu. Maka kita dapatkan namanya barokah. Barokah itulah kita dapatkan begitu kita belajar Sahih Bukhari. Syekh terus katakan, arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi, sampai kepada Imam Al-Bukhari, ajastukum. Begitu kita katakan qabilna, seolah-olah kitab Sahih Bukhari itu masuk semuanya ke dalam kepala kita. Itulah keberkahan. Maka disimpulkan oleh ulama, penafsiran terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran tidak ada kata selesai. Sampai dengan penafsir-penafsir itu selesai. Bumi ini juga selesai. Al-Quran tetap eksis keotentikannya. Begitu juga hadis-hadis Nabi, tidak ada kata selesai di dalam memahami hadis-hadis Nabi itu. Nanti kita akan jabarkan satu-satu itu secara ringkas. Maka matannya disyarahkan. Dulu sudah banyak, terlalu banyak kitab-kitab hadis yang sudah disyarahkan. Di rumah itu kan isinya semua syarah. Sahih Bukhari saja berapa ulama yang sudah mensyarahkannya. Satu kitab paling tidak 13 jilid. Tafsir banyak juga. Ada satu tafsir lebih dari 30 jilid. Sampai selesai dan sekarang masih terus ditulis dan dipahami. Maka dari itulah ulama-ulama mengatakan ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, diperlukan namanya syarat-syarat seorang mufassir. Apa syaratnya? Disebutkan ada 15 syaratnya itu. Yang pertama dikatakan, ayyakuna aliman bil haditsin nabawi syarif riwayatan wa dirayatan. Jadi ilmu hadis tadi itu dia harus kuasai secara tekstual teksnya dan kontekstual keilmuannya. Barulah yang kedua, mengingat Al-Quran itu bahasa Arab, maka syaratnya ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah wal ulum al muta'alliqah biha. Itulah nahwu, sharaf, bayan, badi, ma'ani, istiqaqul kalimah. Tadi juga disebutkan bacaan Al-Quran itu menjadi ilmu sendiri. Maka syaratnya ayyakuna aliman bil qiraat. Ilmu qiraatnya sendiri. Ustaz Ahsin ini alumninya Kuliatul Quran di Jami'ah Islamiyah. Yang sekarang ini kita kenal ada 14 ragam qiraat. Ada yang mutawatirah, mutammimah lil asyarah, ada yang syadzah, 14. Kemudian ayyakuna aliman bi usuliddin. Dia harus kuasai juga. Barulah penjabaran berikutnya, ayyakuna aliman bi ilmi asbabin nuzul. Ayyakuna aliman bi qasasil Qur'an. Ayyakuna aliman bin nasikhi wal mansukh. Ayyakuna dan seterusnya. Sampai dengan ayyakuna amilan bima alim.
Bukan hanya sekedar tahu, tapi merefleksikan yang diketahuinya itu dalam kerja nyata. Maka ditawarkan ulama metode-metode untuk memahaminya. Kita ketahui ada metode tahlili, ada maudhu'i, ada muqaran, ada ijmali, dan seterusnya. Kemudian dijabarkan, nanti ada namanya manhaj, ada tariqah, ada namanya laun yang sekarang ini terus berkembang. Ya, sekarang muncullah namanya, dari semuanya itu yang sering muncul adalah tafsir ilmi, sains. Tafsir yang baru-baru ini yang kita kembangkan adalah tafsir maqasidi, tafsir maqasidi, dan seterusnya. Nah ini juga ketika kita memahami tadi Al-Quran, tidak bisa kita lepaskan karena Al-Quran saling menafsirkan. Al-Quran ditafsirkan oleh As-Sunnah. Al-Quran ditafsirkan oleh aqwalus sahabah. Al-Quran ditafsirkan oleh aqwalut tabi'in. Baru Al-Quran ditafsirkan oleh aqwalul mufassirin. Itulah yang disebut dengan istilahnya adabul mufassir. Nah ketika Al-Quran saling menafsirkan, nanti ulama tulis sendiri bukunya. Ya, yang tulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, 9 jilid. Sekarang yang dengan As-Sunnah, yang disebut dengan At-Tafsir bil Ma'thur, itu ditulis sekarang ini oleh Allahyarham Syekh Musa'id At-Tayyar, Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'thur. Itu 26 jilid. 26 jilid. Tafsir dikaitkan dengan aliran-alirannya yang disebut dengan tafsir modern. Sekarang muncul At-Tafsirul Hadis yang ditulis oleh Muhammad Azzah Darwazah, 10 jilid. Jadi begitu luasnya Al-Quran dan hadis itu. Nah kita semuanya harus mempelajari itu, ulumul Qur'annya harus kita pelajari, ulumul hadisnya juga harus kita pelajari. Nah dengan ilmu-ilmu itulah kita bisa membedah ayat Al-Quran, bisa memahami hadis Nabi. Maka ulama juga ketika ingin memahami hadis Nabi, ada juga manahijul muhaddisin fi fahmil hadisin nabawi syarif. Paling tidak ada 11-12 metode yang ditawarkan. Ada al-istithaq ala sihhatil hadis, mura'at asbabi wurudil hadis, mura'at af'alir rasul, at-tafriq bainal haqiqa wal majaz, mura'at fahmil hadis, ini ala dhaw'il lughatil arabiyyah, an-nasikh wal mansukh, dan seterusnya. Ini 1 semester. Dan ini tidak dipahami oleh anak-anak S1, S2, S3 itu. Ya, saya ngajar di mana-mana, di Jogja, di Malang, di mana, mengajarkan itu. Dan diangkatlah tadi itu dalam rangka merefleksikan pesan-pesan itu dalam konteks kehidupan, maka diangkatlah topik-topik yang aktual. Bagaimana cara kita memahaminya? Nah maka dari itulah tadi diawali oleh Ustadz Ahsin tadi, bahwa Al-Quran, As-Sunnah sebagai wahyu, tidak pernah ada ayat dan hadis Nabi yang hampa kultural. Ada budayanya. Maka disitulah ditawarkan ketika kita berbicara asbabun nuzul yang sudah menjadi satu disiplin ilmunya. Bukunya juga sudah beragam. Ya, paling tidak ada 6 kitab asbabun nuzul yang besar-besar. Ditulis oleh gurunya Imam Al-Bukhari, Ali Ibnul Madini, 234 Hijriyah. Abul Matraf Al-Qurtubi dengan Al-Khasa'is wal Asalib allati nuzzila bihal Qur'an. Ada Al-Wahidi
456 Hijriah, Asbabun Nuzul yang sering kita pakai. Ada Ibnul Jauzi, Asbabun Nuzulil Quran, 597 Hijriah. Ada lagi Al-Ujab, Fi Bayanil Asbab. Sekarang sudah dicetak bagus oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 856 Hijriah. Ada lagi Lubabun Nuqul yang sering kita gunakan oleh Imam As-Suyuti. Nah sekarang dicoba untuk mengumpulkan semua itu. Maka muncullah buku namanya Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul dari apa? Min Al-Kutubit Tis'ah. Kitab 9 kitab hadis. Ada berapa jilid? Itu menggambarkan dari Kutubus Sittah tambahan dengan Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Disebutlah dengan Al-Muharrar. Nanti buku-buku itu kalau memang diperlukan, ya kita sekarang dunia ini sudah canggih. Saya selalu dapat kiriman PDF dari buku-buku itu. Tapi diharapkan tidak hanya sekedar PDF, ada di HP, nanti begitu HP-nya hilang, hilang juga bukunya. Ya, begitu dapat PDF-nya, terus dikopikan yang bagus menjadi kitab yang lebih bagus dari kitab aslinya. Inilah pegangan-pegangan. Nah, untuk kaitannya nanti dengan Majelis Ulama Indonesia, maka tadi disebut ada istilah ijtihad, ada ijtihad nanti fatwa dan seterusnya. Nah tidak semua orang juga bisa melakukan ijtihad yang sifatnya fardi. Kita lakukan dalam bentuk ijtihadnya jama'i. Maka persyaratan juga dengan syurut al-ijtihad itu, ulama juga menyebutkan paling tidak ada 15 juga persyaratan. Ya, kalau kita ambil yang paling bagus yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Tuwana dalam karyanya itu Al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilaihi fi Hadzal Asr, dia sebutkan dibagi, ada yang sifatnya umum, ada 4. Al-Islam, Al-Aql, Al-Bulugh, Syiddatul Fahmi. Yang keduanya hammah, penting. Ada 4, ma'rifatuhu bi'ilmi usulil fiqh, ma'rifatuhu bi'ilmi al-mantiq, ma'rifatuhu bil maqasid asy-syar'iyyah, ma'rifatuhu bil bara'ati bi bara'ati dhimmah. Ada 4 lagi yang disebut dengan istilah asasiyah. Nah, asasiyah mencakup yang tadi itu. Ma'rifatuhu bil Qur'anil Karim wal ulum al-muta'alliqah bihi. Ma'rifatu bis sunnah an-nabawiyah wal ulum al-muta'alliqah biha. Ma'rifatu bil lughatil arabiyyah wal ulum al-muta'alliqah biha. Yang keempatnya ma'rifatu bil qawaidil kulliyah al-fiqhiyah wal usuliyah. 3 lagi disebut takmiliyah. Yang pertama apa? Ada mewujudi nassin qat'iyyin fil mas'alah. Karena sifatnya kita dhanniyat. Yang keduanya ma'rifatu mawadhi'il ittifaq wal ikhtilaf. Jadi ittafaqal ulama ikhtalafu. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rushd yang wafat 595 Hijriah dalam bukunya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Karena studi fikih itu masalahnya apa? Kemudian aqwalul ulama'nya apa? Yang ketiganya tahriru mahallin niza' atau mansya'ul khilaf wa sababu ikhtilafihim, barulah munaqasyatul adillah. Nah yang ke-15-nya itu disebut dengan solahul mujtahidi wa taqwa. Jadi masalah kepribadiannya, kesolehan dan ketakwaan.
Maka mujtahid tidak mungkin dia preman. Jadi maksudnya alla yakunal mujtahidu premanian. Ya, serius banget. Nah, Abul A'la Al-Maududi yang wafat tahun 79 Masehi yang lalu menambahkan tidak 15, 19. Maka ditambahkan 4 lagi. Ayyakunal mujtahidu siyasiyan. Ayyakunal mujtahidu aliman bil ulumil mu'asirah. Ayyakunal mujtahidu aliman bil qadaya al mustajiddah. Kemudian ayyakuna mu'arrikhan. Dia juga harus sejarawan. Ini persyaratan. Maka muncullah istilah, tidak mungkin itu dimiliki oleh seseorang, disebutlah dengan istilah al-ijtihad al-jama'i. Ijtihad secara kolektif. Nah, berangkat tadi, kita berbicara sababun nuzul, berarti konteks ayat itu ada sebab tersendiri. Kalau dia perorangan, orangnya sendiri. Nah, apakah bisa kita pahami itu tidak secara tekstual, kita pahami secara kontekstual. Karena Al-Quran kita yakini sebagai kitab yang sempurna. Maka tadi disebutkan ayat-ayatnya. Ayat 38 surah Al-An'am juga menjelaskan itu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alfakan dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Artinya saghiran au kabiran, qalilan au katsiran, halan au mustaqbalan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, itulah yang direfleksikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah. Kalau kita buka buku Ar-Risalah faqrah yang ke-55, beliau katakan falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli hadhil millah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Jadi semua solusinya ada. Tinggal kitanya bisa tidak menemukannya itu, menyelesaikannya. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang muncul sekarang dan akan datang, berarti kita belum bisa memahami isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran sebagai solusi daripada permasalahan, kasus, problematika kehidupan yang sedang kita hadapi. Itulah yang ditawarkan oleh ulama. Kalau asbabun nuzul dibagi, ada asbabun nuzul yang ibtidai, ada yang sababi, ada yang am, ada yang khas. Kalau yang riwayatan, dia membantu kita dalam memahami, tapi tidak ada ijtihad di sana. Haram hukumnya kita berijtihad di sana. Kalau ada riwayat itu yang disampaikan, tidak boleh menurut perkiraan saya, ya diperkirakan menurut dan seterusnya, tidak ada. Imam Al-Wahidi rahimahullah sudah secara jelas menyampaikan la yahillul qawlu fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati wassima'. Dari siapa? Mimman syahadut tanzil wa araful asbab wa bahasu an ilmiha wa jaddu fit talab. Itulah sahabat. Tapi ketika kita memahami satu teks hadis, ada sababul wurudnya, ayat ada sababun nuzulnya, apakah kita pahami menurut teks itu? Sementara kita hidup sudah berbeda dari masa Nabi sampai dengan masa sekarang. Itulah yang ditawarkan dengan ada kelompok yang memahami secara tekstual, ada yang memahaminya secara kontekstual. Jadi kalau yang memahami secara tekstual, tidak bisa kita ajak kompromi. Karena hidupnya memang terlambat, 14 abad yang lalu yang harus hidup di situ. Sementara kita hidup abad yang sekarang ini. Nah, itulah yang sekarang ditawarkan
pendekatan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan pendekatan tadi dikatakan ada historisnya, sosiologisnya, antropologisnya. Kalau itu kita bisa terapkan, selesai semua permasalahan, dan dengan kedalaman ilmu kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan kita tadi, kita tidak liar, kita tidak mudah menyalahkan orang, kita tidak mudah mendiskreditkan orang, kita tidak mudah membegokkan orang, apalagi kita mengkafirkan orang. Kedalaman ilmu. Jadi kelompok-kelompok yang begitu itulah yang selalu melakukan pendekatan secara tekstual, menganggap dirinya yang paling benar. Kita tidak begitu. Ya, tadi dikatakan ada moderasi, rahmatan lil alamin, ada ya yang lain-lainnya disebutkan tadi itu, ya rahmatan lil alamin itu sendiri kalau kita lihat ya tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni almarhum, itu ketika menafsirkan ayat 107 surah Al-Anbiya itu, di bawahnya catatan kakinya sedikit membongkar rahasia. Limadza lam yakulillahu subhanah rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Disebutkan ada 6 faktor paling tidak rahasia di balik itu. Ja'ahum bil huda. Tadi Ustaz Asin katakan allamahum ba'dal jahalah, hadahum minad dhalalah. Kemudian wan najata minasyaqawatil uzma wa nalu ala yadayhil khairatil katsira fil akhirati wal ula. Yang keenamnya hattal kuffara ruhimu bih. Apa rahmatnya? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya walam yasta'silhumul azab. Jadi kalau dulu ya ayat 40 surah Al-Ankabut itu fakullan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasabna bihil ard wa minhum man aghraqna. Tapi begitu Nabi diturunkan ayat 33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.